dan legenda asal-usul suku Bajo. Pada zaman dahulu kala, di Kepulauan Sulu yang terletak di Filipina Selatan, hiduplah suku yang dikenal sebagai suku Bajo. Mereka adalah suku yang kuat dan tangguh, yang hidup dan bertahan di lautan lepas. Laut adalah rumah mereka, dan mereka mengenal laut lebih dari siapapun. Suku Bajo adalah pelaut ulung. Mereka mengarungi lautan dengan perahu-perahu kecil mereka, mencari ikan dan hasil laut lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka hidup di atas perahu, berpindah dari satu tempat ke lainnya, mengikuti arus dan musim. Namun, hidup di lautan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi badai, ombak besar, dan berbagai tantangan lainnya. Namun, dengan keberanian dan kegigihan mereka, suku Bajo berhasil bertahan dan bahkan berkembang. Perjalanan panjang mereka akhirnya membawa mereka ke Indonesia, negeri yang kaya dengan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya. Di sini, suku Bajo menemukan tempat baru untuk hidup dan berkembang. Mereka berinteraksi dengan suku-suku lain di Indonesia, berbagi pengetahuan dan keahlian mereka dalam melaut dan hidup di laut. Hingga saat ini, suku Bajo masih hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka masih menjalani gaya hidup mereka yang unik, hidup di laut dan berpindah dari satu tempat ke lainnya. Mereka adalah bagian penting dari keragaman budaya dan sejarah Indonesia. Suku Bajo, dikenal sebagai suku pelaut yang tangguh, memiliki kebiasaan unik yang menjadi bagian dari identitas mereka. Mereka adalah suku yang suka berpindah-pindah tempat. Mereka adalah nomaden laut, selalu bergerak mengikuti arus dan musim, mencari tempat yang paling baik untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Mereka berpindah dari satu tempat ke lainnya dengan perahu-perahu mereka, yang juga menjadi rumah mereka. Perahu-perahu ini dibangun dengan keterampilan dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap perahu dibangun dengan hati-hati dan detail, dirancang untuk menghadapi tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Perpindahan ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus meninggalkan tempat yang sudah dikenal dan nyaman, dan bergerak ke tempat yang baru dan tidak dikenal. Namun, ini adalah bagian dari hidup mereka, bagian dari identitas mereka sebagai suku Bajo. Perpindahan ini juga membawa mereka ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Di setiap tempat yang mereka datangi, mereka berinteraksi dengan suku-suku lain, berbagi pengetahuan dan keahlian mereka, dan belajar dari suku-suku lain. Mereka tinggal di Nusantara seperti di Kalimantan, Sulawesi, Madura, Nusa Tenggara dan beberapa kepulauan lainnya. Perahu bukan hanya alat transportasi bagi suku Bajo, tetapi juga rumah dan tempat kerja mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di perahu, berlayar dari satu tempat ke lainnya, mengikuti arus dan musim. Perahu adalah bagian penting dari kehidupan mereka, simbol dari kebebasan dan kemandirian mereka. Meskipun mereka sering berpindah-pindah, suku Bajo selalu menjaga hubungan erat dengan laut. Laut adalah rumah mereka, tempat mereka mencari nafkah, dan tempat mereka menemukan kebebasan. Bagi suku Bajo, laut bukanlah halangan, melainkan jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia. Suku Bajo, suku pelaut yang tangguh, memiliki tradisi melaut yang unik dan khas, yang disebut Mamia Kadialo. Tradisi ini bukan hanya tentang mencari ikan atau hasil laut lainnya, tetapi juga tentang menjaga hubungan erat dengan laut, tempat mereka berasal dan tempat mereka merasa paling nyaman. Mamia Kadialo bukanlah sekadar melaut, tetapi merupakan bagian dari identitas dan budaya suku Bajo. Ini adalah cara mereka menjalani hidup, cara mereka berinteraksi dengan laut, dan cara mereka menjaga hubungan dengan alam. Dalam tradisi ini, orang-orang suku Bajo berkumpul dan melaut bersama-sama untuk jangka waktu tertentu. Mereka berbagi perahu,
berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Mereka bekerja sama untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya, dan mereka saling membantu dalam menghadapi tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Namun, Mamia Kadialo bukanlah hal yang mudah. Mereka harus menghadapi ombak besar, badai, dan berbagai tantangan lainnya. Namun, dengan keberanian dan kegigihan mereka selalu berhasil bertahan dan bahkan berkembang. Tradisi Mamia Kadialo adalah simbol dari kekuatan dan ketahanan suku Bajo. Ini adalah bukti dari kecintaan mereka terhadap laut dan dedikasi mereka untuk menjaga hubungan erat dengan alam. Ini adalah bagian dari identitas mereka sebagai suku Bajo dan bagian dari warisan mereka yang akan terus mereka jaga dan lestarikan. Suku Bajo terkenal dengan keahliannya sebagai penyelam. Mereka dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter dengan sekali tarikan nafas. Selain itu, mereka juga terampil dalam menciptakan sesuatu, seperti tukang kayu otodidak yang mampu membuat kapal dalam seminggu tanpa bantuan apapun. Keahlian ini bukan hanya membantu mereka dalam mencari nafkah, tetapi juga menjadi bagian dari identitas mereka. Suku Bajo memiliki tradisi unik, seperti membuat sunscreen versi mereka sendiri yang disebut borak buas. Sunscreen ini terbuat dari bubuk beras dan digunakan oleh kaum perempuan untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari. Tradisi ini mencerminkan hubungan erat mereka dengan alam dan kepedulian mereka terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Tradisi melaut suku Bajo, yang dikenal sebagai Mamia Kadialo, memiliki struktur yang unik dan kompleks. Dalam tradisi ini, ada 3 kelompok yang berbeda, Palilibu, Bapongka, dan Sasakai. Masing-masing kelompok memiliki cara melaut yang berbeda, mencerminkan keanekaragaman dan fleksibilitas dalam budaya suku Bajo. Kelompok pertama, Palilibu, adalah kelompok yang melaut hanya dalam 1 atau 2 hari. Mereka biasanya beroperasi di dekat pantai, mencari ikan dan hasil laut lainnya di perairan dangkal. Meski waktu melautnya singkat, mereka bekerja keras dan efisien, memanfaatkan pengetahuan lokal mereka tentang perairan dan kebiasaan ikan. Kelompok kedua, Bapongka, adalah kelompok yang melaut selama beberapa hari hingga seminggu. Mereka beroperasi di perairan yang lebih dalam, seringkali jauh dari pantai. Mereka adalah pelaut yang berpengalaman, yang mengandalkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk bertahan di lautan lepas. Kelompok ketiga, Sasakai, adalah kelompok yang melaut selama beberapa bulan. Mereka adalah pelaut jarak jauh, yang berlayar ke berbagai pulau dan perairan. Mereka adalah penjelajah dan petualang, yang selalu mencari tempat baru dan tantangan baru. Meski masing-masing kelompok memiliki cara melaut yang berbeda, mereka semua berbagi cinta yang sama terhadap laut. Bagi mereka, laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga rumah dan bagian dari identitas mereka. Dalam kehidupan suku Bajo, ada serangkaian pantangan yang harus dihormati dan dipatuhi, terutama selama mereka menjalankan tradisi melaut, Mamia Kadialo. Pantangan ini bukan hanya aturan, tetapi juga merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya mereka. Salah satu pantangan yang paling penting adalah larangan membuang sesuatu ke perairan laut selama mereka melaut. Bagi suku Bajo, laut adalah rumah dan sumber kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa membuang sesuatu ke laut dapat mengganggu keseimbangan alam dan merusak hubungan mereka dengan laut. Pantangan lainnya adalah larangan memakan daging penyu. Penyu adalah hewan yang dihormati dan dianggap suci oleh suku Bajo. Mereka percaya bahwa penyu adalah penjaga laut dan harus dilindungi. Oleh karena itu, memakan daging penyu dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat dan dapat membawa malapetaka. Pantangan ini bukan hanya aturan, tetapi juga merupakan cara suku Bajo menjaga hubungan harmonis dengan alam.
Mereka percaya bahwa dengan menghormati pantangan ini, mereka dapat menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan hidup mereka sebagai suku pelaut. Namun, pantangan ini juga menantang. Mereka membutuhkan disiplin dan pengorbanan. Namun, suku Bajo percaya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai penjaga laut. Bagi mereka, pantangan ini adalah cara mereka menunjukkan rasa hormat dan penghargaan mereka terhadap alam. Suku Bajo, suku pelaut yang tangguh, memiliki kepercayaan dan tradisi yang mendalam terhadap alam, khususnya laut. Salah satu kepercayaan yang paling kuat adalah bahwa gugusan karang tertentu adalah tempat bersemayam arwah para leluhur mereka. Bagi suku Bajo, karang-karang ini bukan hanya struktur alam yang indah dan rumah bagi berbagai spesies laut, tetapi juga tempat suci yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka percaya bahwa arwah leluhur mereka tinggal di karang-karang ini, menjaga dan melindungi mereka saat mereka melaut. Kepercayaan ini bukan hanya mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan alam, tetapi juga membentuk identitas dan budaya mereka. Mereka menghormati karang-karang ini dan menjaga mereka dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka tidak terganggu atau rusak. Namun, kepercayaan ini juga menantang. Mereka harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mereka untuk mencari nafkah dari laut dan kebutuhan mereka untuk menjaga dan melindungi karang-karang ini. Namun, mereka percaya bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai suku Bajo, sebagai penjaga laut. Selama puluhan tahun, ilmuwan dan peneliti telah mencoba untuk memahami asal-usul suku Bajo, suku pelaut yang tangguh dan misterius. Beberapa teori telah diajukan, masing-masing dengan bukti dan argumen mereka sendiri. Teori pertama mengusulkan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Menurut teori ini, suku Bajo adalah bagian dari migrasi besar-besaran dari daratan ke laut, didorong oleh perubahan iklim dan tekanan sosial. Mereka beradaptasi dengan kehidupan di laut, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang. Teori kedua, di sisi lain, berpendapat bahwa suku Bajo sebenarnya berasal dari muara Sungai Barito. Menurut teori ini, suku Bajo adalah keturunan dari suku-suku yang hidup di sepanjang sungai ini, yang kemudian bermigrasi ke laut dalam mencari sumber daya dan peluang baru. Namun, teori yang paling menarik mungkin adalah yang diajukan oleh Robert Blust, ahli linguistik dari University of Hawaii. Menurut Blust, suku Bajo yang berasal dari Bariro mulai melaut pada tahun 800 Masehi, seiring dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Saat itu diduga suku Bajo dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan laut, mengangkut barang ke Cina. Meskipun masing-masing teori memiliki bukti dan argumen mereka sendiri, masih banyak yang harus dipelajari tentang asal-usul suku Bajo. Namun, apapun asal-usul mereka, satu hal yang pasti, suku Bajo adalah suku yang kuat dan tangguh, yang telah bertahan dan berkembang di tengah tantangan dan perubahan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.